Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Salsa Nabila, NPM C1C018110. Saat ini saya kuliah semester 6 Prodi S1 Akuntansi di Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan materi akuntansi keuangan lanjutan kedua, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Menarik bukan materinya? Nah, untuk itu teman-teman harus nonton terus video pembelajaran dari saya ini dari awal sampai akhir, karena di sini saya akan memberitahu apa sih itu saham treasury, terus bagaimana sih cara untuk entitas anak itu membeli saham treasury tersebut dari pihak ketiga itu siapa? Nah, untuk itu teman-teman harus stay tune dan nonton terus. Untuk video selengkapnya dan penjelasannya, let's check it out. Nah, teman-teman, simak yuk pembahasannya berikut ini. Entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan saham treasury? Jadi, saham treasury itu adalah sahamnya perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Jadi teman-teman, saham treasury itu juga dapat dibeli dari pihak ketiga. Nah, jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan dari entitas induk itu akan naik, sedangkan presentasi kepemilikan dan pengendali itu akan turun. Nah, kok bisa sih malah kepemilikannya entitas induk akan naik, sedangkan kan yang membeli itu entitas anak? Nah, untuk itu teman-teman simak terus penjelasannya berikut ini. Jadi jangan di-skip ya. Next, kita lanjut dulu. Apa sih akibat dari pembelian tersebut? Nah, jadi ya teman-teman, akibat dari pembelian tersebut itu adalah substansi pengendalian itu tetap karena meningkatnya kepemilikan dari entitas induk tadi. Nah, dalam situasi ini, entitas induk itu tidak hilang pengendalian. Berdasarkan PSAK 65 tahun 2014 itu menyarankan atau adanya perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, jadi entitas induk itu secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan dan pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Nah, itu dia teman-teman. Jadi supaya lebih jelas lagi, supaya teman-teman lebih paham lagi, yuk kita simak contoh soal yang berikut ini yuk. Nah, ini dia teman-teman, contoh soalnya. Di mana PT Induk itu membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham yang beredar PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Di mana pada saat itu PT Induk membayar sebesar 490 juta rupiah, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih dari PT Anak. Nah, komposisi ekuitas atau aset bersihnya terdiri dari saham biasa yaitu senilai 500 juta rupiah dan saldo laba itu senilai 200 juta rupiah. Di mana saham PT Anak memiliki nilai nominal atau nilai par yaitu Rp1.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak itu membeli 100.000 lembar saham treasury dari pihak ketiga seharga Rp1.200 per lembar. Nah, PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu masing-masing sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perhitungan presentasi kepemilikannya, kita ketahui dulu. Dari contoh soal ini, apa sih yang dapat kita ketahui? Jadi, dari contoh soal ini kita kan dapat lihat kan apa saja konsekuensinya. Dari soal ini dapat diketahui konsekuensi dari entitas anak membeli saham treasury kepada pihak ketiga, yaitu kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak itu akan bertambah, sedangkan kepemilikan saham non pengendali itu akan berkurang.
Nah, bagaimana dengan akuisisinya? Apakah akuisisinya itu pada nilai tercatat ataukah tidak? Jadi dapat kita ketahui bahwa akuisisinya itu yaitu pada nilai tercatat. Mengapa pada nilai tercatat? Itu karena 70% dari 700.000, di mana 700.000 itu tadi adalah total ekuitas atau aset bersih PT Anak yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba 500 juta ditambah dengan 200 juta atau itu 700 juta rupiah. Nah, 700 juta itu dikalikan dengan 70% kepemilikan, yaitu adalah 490 juta rupiah. Maaf, tadi maksud saya adalah 700 juta rupiah ya, bukan 700.000. Nah, karena yang ditarik PT Anak sebagai treasury share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk pasti akan meningkat atau bertambah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh PT Induk itu tetap tidak berubah, 350.000 lembar tetap. Tetapi pembaginya yang menjadi berkurang. Kan awalnya tadi yaitu berapa? 500.000 rupiah yang beredar, ya kan? Nah, sekarang yang beredar tinggal 400.000. Lah, kenapa tinggal 400.000? Karena 100.000-nya tadi sudah ditarik sebagai treasury share oleh PT Anak. Jadi yang beredar itu turun, maka kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas induk akan naik menjadi 87,5% yang tadinya adalah 70%. Nah, untuk itu kita simak yuk. Nah, teman-teman, kita lanjut ke perhitungan presentasi kepemilikan agar teman-teman lebih mengerti lagi dari soal tadi. Nah, jumlah lembar saham PT Induk, jumlah lembar saham beredar, persen kepemilikan PT Induk. Nah, kepemilikan saham sebelum penambahan itu di PT Induk ada 350.000 lembar saham. Kemudian jumlah saham yang beredarnya ada 500.000. Kemudian persen kepemilikannya PT Induk ada 70%. Dari mana sih 70% ini? Yaitu dari 350.000 dibandingkan dengan jumlah saham beredar 500.000. Kemudian hasilnya adalah 70%. Kemudian pembelian saham treasury. Pembelian saham treasury karena entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga, maka adanya penarikan, yaitu penarikan berupa treasury share sebesar 100.000. Jadi jumlah saham yang beredarnya akan berkurang. Karena jumlah saham beredar berkurang, maka dia diberi tanda kurung. Kemudian kepemilikan saham setelah pembelian. Nah, PT Induk tetap 350.000. Kemudian jumlah saham yang beredarnya yang berkurang yaitu 400.000 karena sudah dikurangi dengan pembelian saham treasury tadi atau treasury share tadi. Jadi 500.000 dikurang 100.000 hasilnya adalah 400.000. Maka kepemilikannya, presentasi kepemilikannya PT Induk itu akan bertambah dari 70% ke 87,5%. Yaitu dari 350.000 dibagi dengan 400.000 hasilnya yaitu 87,5%. Nah, itu tadi teman-teman yang saya bilang konsekuensinya adalah presentasi kepemilikannya PT Induk itu akan bertambah. Nah, ini dia perhitungannya. Gimana teman-teman? Sekarang udah ngerti kan kenapa presentasi kepemilikan PT Induk bertambah sedangkan non pengendali itu berkurang? Kalau sudah, yuk mari kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke jurnal. Nah, apa sih jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat penerbitan? Ini dia jurnalnya. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat penerbitan adalah 31 Desember 2015. Saham treasury pada kas senilai 120 juta rupiah. Dari mana 120 juta rupiah itu? Yaitu di mana kan pembelian saham treasury tadi itu akan menurunkan ekuitas pada PT Anak yang senilai 120 juta. Nah, 120 juta itu diperoleh dari 1.200 rupiah dikalikan dengan 100.000 lembar saham yang dibeli tadi. Atau treasury share tadi 100.000 lembar sahamnya. Jadi dikalikan dengan 1.200 hasilnya adalah 120 juta rupiah. Mencatat pembelian saham treasury. Nah, karena PT Induk ini dia menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka dia harus melakukan perhitungan
untuk menentukan berapa nilai investasinya yang berubah sebagai konsekuensi dari adanya pembelian saham treasury yang dilakukan oleh PT Anak dari pihak ketiga. Sebagai konsekuensi dari PT Anak itu membeli kembali 100.000 lembar saham miliknya dari pihak ketiga. Nah, maka ekuitas PT Anak itu akan berkurang. Kemudian kepemilikan sahamnya PT Induk meningkat. Maka kita hitung berapa perubahan nilai investasi dari PT Induk. Nah, ini dia. Perhitungan nilai tercatat investasi. Mana? Nih, perhitungan nilai tercatat investasi. Yuk kita simak yuk. Nah, teman-teman, perhitungan nilai tercatat investasi sebelum pembelian, setelah pembelian, dan selisih. Pertama, saham biasa sebelum pembelian itu ada 500 juta. 500 juta, setelah pembelian itu ada 500 juta, sama. Kemudian saldo laba sebelum itu ada 220 juta, dan setelahnya itu ada 220 juta, masih sama. Kemudian saham treasury, nah saham treasury itu 120 juta, di mana 120 juta tadi kita ketahui diperoleh dari Rp1.200 dikali dengan jumlah saham treasury tadi 100.000 lembar. Jadi 1.200 dikali dengan 100.000 hasilnya yaitu adalah 120 juta rupiah, di mana setelah treasury share itu ada penurunan ekuitas pada PT Anak sebagai akibat dari saham treasury, yaitu 120 juta, makanya dia diberi tanda kurung. Kemudian ekuitas sebelumnya itu ada 720 juta, kemudian jumlah total ekuitas setelahnya ada 600 juta. Kepemilikan saham sebelum itu ada 70% dan setelah itu ada 87,5%. Maka kepemilikan sahamnya terlihat kan meningkat dari 70% ke 87,5%. 70% ini diperoleh tadi kan dari 350.000 per 500.000, sedangkan 87,5% ini diperoleh dari 350.000 per 400.000. Jadi dia meningkat dari 70% ke 87,5%. Nah, kemudian nilai tercatat investasi, di mana nilai tercatat investasi ini itu diperoleh dari 70% kepemilikan saham dikalikan dengan total ekuitas sebelumnya tadi 720 juta, yaitu 504 juta. Kemudian nilai tercatat investasi setelahnya 525 juta ini diperoleh dari 87,5% dikalikan dengan 600 juta. Hasilnya yaitu 525 juta. Nah, di sini kita peroleh selisihnya 21 juta. 21 juta ini hasil selisih dari ini. Nah, jadi terjadi peningkatan 21 juta, kemudian 21 juta itu tidak akan dibandingkan dengan kas. Kenapa tidak dibandingkan dengan kas? Karena tidak ada pengaruh kas terhadap PT Induk. Karena yang ditarik oleh PT Anak sebanyak 100.000 lembar saham itu bukan miliknya PT Induk. Jadi PT Anak tidak menyerahkan kasnya kepada PT Induk, tapi membayarkan kasnya itu kepada pihak ketiga. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut. Jadi teman-teman udah tahu kan selisih 21 juta ini 525 kurang 500 juta tadi sebagai dia tidak dibandingkan dengan kas. Kita next lagi yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian 31 Desember 2015. Investasi pada PT Anak pada ekuitas atau tambahan modal disetor sebesar 21 juta rupiah. Mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi. Nah, yang 21 juta tadi di mana terjadi peningkatan 21 juta tadi itu kita sesuaikan dulu. Jadi jurnalnya tadi investasi pada PT Anak pada ekuitas atau tambahan modal disetor. Nah, next perhitungan jurnal eliminasi. Kita lanjut ya, perhitungan jurnal eliminasi. Nah, perhitungan jurnal eliminasi. Di sini ada rasio
PT Induk, kepentingan non pengendali, kemudian saham biasa, saham treasury, dan saldo laba. Di sini perhitungan jurnal eliminasinya saya buat dalam jutaan rupiah. Yuk kita simak sama-sama yuk. Saldo 2 Januari 2015, 70 banding dengan 30. Di mana 70 ini punyanya PT Induk dan 30 punyanya kepentingan non pengendali. Nah, 70 ini adalah 70% dan 30 ini adalah 30%. Di mana 70% ini kita kalikan dengan total ekuitas, di mana tadi total ekuitas PT Anhek itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Saham biasanya ada 500 juta rupiah, dan saldo labanya ada 200 juta rupiah. 100 juta rupiah karena dalam jutaan rupiah. Jadi 500 ditambah 200 juta rupiah yaitu 700 juta rupiah dikalikan dengan 70% miliknya PT Induk yaitu hasilnya 490 juta rupiah. Maka di sini 490. Kemudian lanjut lagi 30% miliknya kepentingan pengendali kita kalikan dengan ekuitas PT ANA terdiri dari saham biasa dan saldo laba 500 tambah 200 juta hasilnya 700 juta. 700 juta dikalikan dengan 30% itu hasilnya adalah 210 juta rupiah. Lanjut laba bersih. Di mana laba bersih itu rasionya 70 banding 30. 70 ini 70% PT Induk punyanya PT Induk dikalikan dengan 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 35 juta rupiah. Kemudian 30% punyanya kepentingan non pengendali kita kalikan juga dengan 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 15 juta rupiah. Kemudian di sini ada dividen. Dividen rasionya sama 70 banding 30. 70% punyanya PT Induk. 70% dikalikan dengan 30 juta rupiah, hasilnya 21 juta rupiah. 30% punyanya kepentingan non pengendali dikalikan dengan 30 juta rupiah, hasilnya 9 juta rupiah. Nah, karena dividen ini berkurang, maka dia diberi tanda kurung. Kemudian pembelian saham treasury. Pembelian saham treasury, PT Induk ada 21 juta rupiah, kemudian di sini ada 120 juta rupiah. Kemudian nih, nah ini adalah untuk penyeimbangnya. Nanti akan saya jelaskan. Di mana kita lanjut dulu. Saldo 31 Desember 2015, rasionya ada 87,5 dibandingkan dengan 12,5%. Karena kenapa tadi kan ada peningkatan dari 70% ke 87,5% setelah adanya pembelian tadi. Nah, jadi rasionya berubah dari 70-30 ke 87,5 banding 12,5%. Maka PT Induk ini adalah kita totalkan semuanya jadinya adalah 525 juta rupiah, kepentingan non pengendali 75 juta rupiah, saham biasa ada 500 juta rupiah, saham treasury ada 120 juta rupiah, dan saldo laba ada 220 juta rupiah. Nah, dengan pembelian saham treasury maka terjadi peningkatan nilai investasi pada PT Induk. Nilai pada PT Anak, pada PT Anak maksudnya, dengan pembelian saham treasury, maka terjadi peningkatan nilai investasi PT Induk pada PT Anak, itu maksudnya. Nah, yaitu sebesar 21 juta yang tadi kan. Nah, kemudian ekuitas PT Anak turun 120 juta, yaitu 1.200 dikalikan dengan 100.000 lembar saham. Nah, agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan dan pengendali itu dikurangi sebesar 141 juta. Nah, yang ini tadi, yang ini. Nah, makanya dia diberi tanda kurung karena dia itu berkurang supaya sisi kiri dan kanannya itu sama atau seimbang gitu loh. Nah, jadi nilai akhir kepentingan dan pengendali itu disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya pada PT Anak menjadi 12,5%. Sehingga nilainya menjadi 75 juta rupiah. Dari mana 75 juta rupiah? Dari 12,5% dikalikan dengan 600 juta rupiah. Nah, 600 juta itu adalah posisi dari ekuitas PT Anak, di mana 500 juta ditambah dengan 220 juta dikurangkan dengan 120 juta. Nah, pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 70%
karena perubahan menjadi 87,5% terjadi di akhir tahun. Makanya nih, di 31 Desember 2015 baru kita catat 87,5 banding 12,5. Karena dia terjadinya di akhir tahun. Jadi teman-teman udah tahu kan, nggak bingung lagi kan, kenapa tiba-tiba nih muncul nih ada angka 141 juta, ya kan? Itu tadi supaya sisi kanan dan sisi kirinya itu seimbang, sama gitu loh. Oke, gimana teman-teman? Masih semangat kan? Kalau masih semangat, yuk kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, simpel banget kan jurnal eliminasinya. Yuk simak yuk apa aja sih yang perlu dieliminasi. Nah, ini terdiri dari jurnal eliminasi yang diperlukan, yaitu ada saham biasa senilai 500 juta rupiah, kemudian saldo laba senilai 200 juta rupiah, bagian laba atas PT Anak senilai 35 juta rupiah, bagian laba non pengendali senilai 15 juta rupiah, pada dividen diumumkan senilai 30 juta rupiah, saham treasury senilai 120 juta rupiah, investasi pada PT Anak senilai 525 juta rupiah, dan kepentingan non pengendali senilai 75 juta rupiah. Itu tadi ya teman-teman ya. Saham biasanya 500 juta rupiah, udah tahu dari mana. Saldo labanya 200 juta rupiah dari awal, tadi juga dari mana kan, dari awal. Kemudian bagian labanya juga udah dijelaskan tadi 35 juta. Bagian laba non pengendalinya sudah dijelaskan juga di perhitungannya tadi 15 juta. Kemudian dividen diumumkan, saham treasury nilainya tadi dari 1.200 dikalikan dengan 100.000. Kemudian investasi pada PT Anak dan kepentingan pengendalinya juga nilainya sama-sama sudah dijelaskan di bagian perhitungan jurnal eliminasi ini. Ini tadi kan 125, 75, tuh 15, 35. Jadi teman-teman nggak bingung lagi gitu loh. Nih, teman-teman lihat dulu nih, mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Nah, bagaimana jika penerbitan tambahan saham tersebut itu dilakukan pada periode interim? Periode interim itu apa? Jadi periode interim itu adalah periode yang dilakukan adalah pembelian atau akuisisi atau ya pembelian saham tadi itu dilakukan di luar awal atau akhir tahun. Jadi dia di pertengah-tengahan tahun. Bisa misalnya kan awal tahun kan bulan Januari, akhir tahun bulan Desember. Jadi dia bisa bulan Juni, bisa bulan Juli, kayak gitu. Itu adalah disebut dengan periode interim. Nah, jadi jika penerbitan tambahan sahamnya itu dilakukan pada periode interim, misalnya 1 Juli 2015 kan, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi itu dilakukan berdasarkan nilai ekuitas pada PT Anak. Nah, pada tanggal 1 Juli 2015, sehingga nilai tercatat investasi pada 31 Desember 2015 itu akan terdiri dari pengaruh atas proporsi 70% untuk periode sebelum 1 Juli 2015 dan 87,5% pada periode setelahnya. Sedangkan nilai tercatat investasi dan saldo kepentingan non pengendali dalam jurnal eliminasi adalah saldo tanggal 31 Desember 2015 setelah perubahan bagian kepemilikan. Nah, teman-teman, jadi ini tadi nih jurnal eliminasi yang diperlukannya, kita udah menghitung, kemudian perhitungan juga sudah, jurnal-jurnal atas penyesuaiannya, perhitungan nilai tercatatnya, jurnal saat penerbitan, perhitungan presentasi kepemilikan. Nah, gimana teman-teman? Pasti teman-teman udah paham kan? Jadi teman-teman bisa langsung praktekin aja nih buat contoh-contoh soal teman-teman. Buat contoh soal sendiri, terus teman-teman praktekin di rumah agar teman-teman lebih memahaminya lagi. Nah teman-teman, itu tadi materi entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Gimana teman-teman? Mudah kan dipahami? Nah, kalau mudah dipahami, teman-teman bisa praktekin sendiri cara-cara yang sudah dijelaskan tadi agar teman-teman bisa lebih memahami lagi materi tersebut. Nah, semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.